badhe dipandu oleh dereke kula Mas Wildan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bil ikhtifa wal ikhtisar, langsung saja. Mungkin untuk sebelum kepada praktek pemandian, mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui sebelum memandikan. Pertama, biasanya itu kan main itu ketika dibawa ke tempat pemandian itu kan masih dalam keadaan memakai pakaian. Nah itu nanti sebelum dibuka semua pakaian, kemudian mulai dari sarung, kemudian baju lain sebagainya, itu ditutupi terlebih dahulu pakai kain tipis. Oh, jarik. Jarik nyambut jarik nolipun. Jarik ya nyambut. Ya, ngene Pak kan enten. Umpama niki kain tipis yang menutupi di seluruh badannya makanya. Jadi untuk cara melepaskannya ini bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara seperti orang hidup nih, dibuka pelan-pelan. Kalau memang sulit atau enggak imkan, maka nanti dengan cara digunting. Gunting apa nih? Ya, pakai. Bukan orangnya. Kalau nanti malah Mas Rudi merovokasi. nanti mulai mungkin digunting dari pakaian yang bolong itu tangan, kemudian keran itu sampai Diganti sing afdol. Nah, kuwi Asli niki. iya. Ya ora apa-apa, nek amplek ora apa-apa. Iya enggak sama. Ya tekan gulu lah, tekan gulu. itu pengalamannya Pak. Nah ini kalau setelah dibuka semuanya, jangan lupa nanti di sekeliling mayit itu diberikan wewangian atau nanti contohnya dikasih dupa. Biar apa? Biar nanti akan bisa meminimalisir bau pada mayit. Atau memang kalau ada kaul yang lain, ulama yang lain yang mengatakan bahwa kalau dikasih wewangian itu nanti akan ada malaikat turun ke bumi akan memberikan rahmat kepada mayat. Aromaterapi itu boleh loh ya. Iya betul. Kemudian, yang perlu diketahui dalam masalah memandikan mayit adalah pertama orang yang memandikan, kemudian adalah tempat memandikan, etika memandikan, dan juga cara-cara memandikan. Pertama, dalam masalah orang memandikan itu sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, pertama harus sejenis, semahram atau memiliki hubungan suami istri, kecuali kasusnya adalah anak yang belum sampai taraf syahwat, itu nanti boleh dilakukan oleh siapa saja. Nah kemudian andaikan tidak ada yang imkan untuk melakukan pemandian tersebut, entah itu sejenis lain sebagainya, maka boleh lawan jenis dengan syarat selalu menutupi matanya selama memandikan, kecuali untuk memastikan kesempurnaan memandikan. Contoh, biar bisa memastikan bahwa kotoran yang ada di intim tersebut itu sudah hilang semua, sudah bersih, maka kita boleh melihat cuman hanya lil hajar, sekedar kebutuhan, tidak sampai berlebihan. Nah kemudian yang kedua adalah tempat memandikan. Itu tempat memandikan harus di tempat yang sepi, yang memang tidak ada siapa-siapa kecuali orang yang memiliki keperluan untuk memandikan. Kemudian etika memandikan. Nah ini etika memandikan, pertama itu harus orang yang memiliki sifat keahlian memandikan, juga memiliki sifat amanah. Soalnya tadi, andaikan ternyata
selama kita memandikan terdapat hal-hal yang baik pada mayit, maka dia akan menyampaikannya atau menceritakannya. Tapi kalau ada hal-hal yang buruk atau contoh mungkin mayitnya tiba-tiba bau tidak sedap ataupun lain sebagainya, keluar api macam itu, maka nanti itu akan dia rahasiakan. Nah kemudian nanti tata cara dalam memandikan. Nah ini kita akan masuk tata cara dalam memandikan. Pertama, sebelum kita memandikan itu nanti bagi orang yang memandikan terlebih dahulu memakai alas tangan. Nah ini kalau penggunaan alas tangan ini hukumnya wajib ketika memang dalam anggota-anggota aurat. Jadi kalau bagian aurat dan juga anggota intim itu nanti wajib menggunakan sapu tangan. Tapi selain aurat dan juga anggota intim, maka nanti hukumnya sunnah. Contoh mungkin bagian kepala, nah itu kan dibuatkan aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka itu sunnah, meskipun nggak pakai sarung tangan, kalau nggak jijik matan itu dibuatkan perempuan. Nah kemudian baru prosesi memandikan. Nah ini untuk masalah memandikan, pertama sebelum kita mengguyur dan lain sebagainya, ini terlebih dahulu membersihkan kotoran-kotoran yang berada di lubang-lubang mayit, mulai dari anggota-anggota terbuka, mulai dari hidung, kemudian telinga, gigi, kemudian sampai kepada kelaminnya, alat vitalnya. Nah ini prakteknya pertama itu kan diusahakan kalau kita memang bukan gigi gitu, itu dengan jari telunjuk kiri. Dengan jari telunjuk kiri kita gosok-gosok. Atau kalau memang buatan sakit itu pakai katembat buatan apa-apa. Tapi jangan kenceng-kenceng gitu. Halus mawon. Soalnya mayat seperti orang hidup bisa merasakan rasa sakit. Jadi ini dibersihkan sedikit-sedikit pakai katembat ataupun jari telunjuk bagian kiri sambil sedikit dibasuh, tapi bukan sampai dibuka lubangnya. Jadi sambil ditutup agar memang di situ tidak ada air yang masuk ke dalam. Jadi kalau dalam prosesi membersihkan wajahnya nanti kalau bisa kepalanya agak diangkat sedikit biar nanti ketika membasuh kuping, kemudian hidung dan mulutnya nanti tidak ada yang masuk ke dalam. Jadi nanti agak diangkat sedikit, ngapunten di dibersihkan sambil dibasuh dengan air. Sama dengan mulut juga nanti digosok-gosok pakai bagian kiri atau katembat. Nah ini kalau sekiranya bagian-bagian ini sampun, kemudian nanti lubang-lubang contoh seperti sela-sela, kaki dan sebagainya sudah dibersihkan, baru nanti anggota intim atau kelamin. Nah ini untuk perempuan ini wajib membasuh bagian dalam bagi perempuan yang sudah tidak perawan, yaitu kelamin yang ketika jongkok akan terlihat. Nah ini, jadi saya mungkin nggak bisa menggambarkan, mungkin ibu-ibu bisa menggambarkan kelamin yang dibasuh itu adalah anggota badan yang ketika jongkok itu terlihat. Nah itu bagi perempuan yang memang sudah tidak perawan. Kemudian kalau untuk anak-anak yang belum disunat, nah itu dari disunat, itu wajib membasuh bagian dalam ataupun kuncupnya. Nah itu kan biasanya kan gitu, soalnya kan khawatir di dalam kuncupnya niku membawa najis kan, bekas kencing, boten dibasuh. Nah niku wajib dibasuh sampai bagian dalamnya. Nah niku kemudian setelah bagian lubang lain sebagainya dibersihkan, sudah dibasuh, kemudian diangkat sedikit untuk memijat sedikit demi sedikit perut dengan menggunakan tangan kiri bagian ini, dempal ini. Jadi dengan ini sedikit-sedikit gini, sedikit-sedikit di samping bagian kanan kiri dipakai tangan kiri, juga bagian perutnya. Nah ini insya Allah kalau sudah dipijit sampai benar-benar sudah tidak ada kotoran yang keluar, sudah dipastikan, baru nanti kita bersihkan. Nah ini untuk masalah membersihkan tadi seperti tadi, tidak kalau sekiranya memang bukan orang yang mahram ataupun sejenis, ini tidak boleh melihat, harus memejamkan.
Dan itu nanti kalau untuk bagian alat intim ini harus diperbanyak. Biar apa? Biar nanti bisa lebih memastikan bersih dan juga suci. Nah ini kalau prakteknya nih seperti biasa mata niki kan dibuka mata niki. Dibuka, dibersihkan, ini harus dengan air muni, air muni sampai bersih. Nah, andaikan sudah bersih, nih pakai selang buat nopo-nopo. Saya, yang penting bersih sampai semua kotoran pun hilang. Nah, baru kita setelah semua anggota-anggota terbuka, kemudian kelaminnya niku sampun dibersihkan, baru kita proses mewudukan mayit. Nah, mewudukan mayit ini sami seperti halnya orang yang hidup dalam segi rukun dan juga kesunahan. Nah, itu biasanya kalau saya dengar cerita, kalau untuk mayit itu kalau dalam masalah mulut itu kan sulit gitu. Ya. Kadang ngancing ngoten niku. Nah, niku seimkannya. Jadi boten dipaksa untuk dibasuh ataupun sebagainya. Jadi seimkannya karena itu merupakan kesunahan. Yang penting kefarduan yang mulai dari wajah, tangan, kemudian kepala, kaki itu sampun terbasuh. Kalau untuk anggota lainnya mungkin itu sunnah hanya untuk menyempurnakan sunahan. Nah kemudian, nah ini langsung prakteknya. Nah ini sebelum diudukan sebelum dimandikan diudukan terlebih dahulu. Ini kula nyuwun bantuan yang sekawan. Biasanya kan nek memandikan orang dhewean. Ya. Enten Pan sing ora iki. Lanang sih. Yo, laki dulu, yang laki dulu. Nah, nggih. Terus niki nah. Laki-laki dulu, relawan. Kawan iki ibaratnya pembantu lah dalam memandikan bayi. Sing gunane niku bisa mengangkat ini yang menutup. Kosong-kosong piye nang ngisor yo ayo. Nah, terus niki. Nah, ini nek kene ngene nek. Ya, lah bedanya ditutup tiap orang. Sementara kalau di sini Berarti tidak mengganggu maksudnya ya. berarti kan apinya sing belum ini. Nyanyi aku sukupi. Nah, ini baru yang memandikan yang inti. Jadi setelah nanti sadari itu memandikan proses itu diwudukan terlebih dahulu dengan niat nawaitul wudu al masnuna lillahi ta'ala. Nah itu terus setelah itu baru kita dengan dibasuh dengan beberapa air. Pertama menggunakan air murni terlebih dahulu. Tadi untuk memastikan kotoran-kotoran yang tadi baru dibersihkan itu, biar nanti yakin bahwa sudah tidak ada kotorannya menempel di badan mayit. Jadi mulai dari kepala atas bagian tengah itu nanti dibasuh sampai bagian kaki. Kemudian lalu 3 kali kalau bisa lebih afdol. Kemudian bagian kanan, anggota kanan mayit juga sama dibasuh. Kemudian yang kiri juga sama pembasuhannya seperti yang awal dan yang kedua. Nah kemudian setelah menggunakan air murni, baru menggunakan air yang dicampur dengan sabun. Nah itu nanti untuk yang dicampur dengan sabun nanti prosesnya sama seperti yang pertama. Jadi nanti diulek terlebih dahulu bagian yang tengah, kemudian badan mayit itu dimiringkan, dihadapkan kepada orang yang memandikan, biar nanti bisa memandikan tubuh bagian belakang mayit, punggungnya niku. Gitu dari awal itu dari kuping, cuma nanti kalau bagian memandikan bagian bolong-bolong niku ditutup pakai tangan supaya nggak ada air yang masuk ke dalam. Ini sampun dibersihkan, kemudian dibalik, kemudian nanti bagian kiri. Ini sami dimandikan sama sabun. Nah setelah itu baru langsung ini kan enggak. langsung Nah. Ini mau kan ngerti. Ini Ini kan mau kan jember ana kene iki ngene. Sumber ngene. Nah, tapi di yang inti nanti praktek langsung membutuhkan iya jadi kalau karo iki bisa mati sik kabeh tau. nah ini kalau mengudukan itu kan sami seperti orang hidup
Jadi nih pun diusap mawon sedikit-sedikit sambil menutupi lubang-lubang bagian muka kata niku. Seret terus sambil usap sampai rata semua niku. Terus niki nih ngapunten. Berapa kok tuh? Rasane boten lebet napa. Oh ya ya betul betul. Nah niku nih bisa temriki pokoknya ditutupin dengan tangan sekiranya boten kemudian nih basuh tangan seperti biasa dengan tangan kemudian biasanya nih dibentangkan terlebih dahulu bisa ini memandikan memundurkan dari sini seperti biasa kemudian agak dibalik biar rata kemudian dari sini juga sama dari bagian atas kemudian sampai ke bagian bawah nah pun baru nanti kalau untuk ini bisa langsung dibasuh mawon kepalanya dengan air terus setelah itu baru kaki seperti biasa nanti digosok-gosok muatan untuk bisa memberikan kesunahan itu digosok-gosok dibasuh sampai ke atas mata kaki ini sami kalesing bagian kiri ini sampun diudahkan ini baru prosesi memandikan. Itu prosesi memandikan seperti yang awal tadi. Pertama dengan menggunakan air mutlak atau air yang tidak dicampur dengan apa-apa. Pertama ngeten iki seret mulai dari kepala, pucuk kepala. Nah ini sambil ditutupi dengan tangan sampai bagian rata ke kaki. Kemudian nanti bagian anggota kanan nih sambil digosok-gosok sedikit-sedikit biar nanti sisa-sisa kotoran itu bisa hilang. Di samping bagian kiri juga sama nanti dipegang, digosok-gosok, dibersihkan sampai bagian kaki. Nah ini kalau setelah dengan menggunakan air mutlak nanti si mayit dimiringkan ke arah badan orang yang memandikan. Nanti dimiringkan, Miring bro. Nah ini nanti dimiringkan, ini nanti dibasuh dengan, nah ini dimiringkan seperti ini, nanti dibasuh dengan air yang dicampur dengan sabun. Mulai dari ini mungkin Di air kedua ya. Kemudian seret digosok-gosok ini sampai ke bawah. Nah itu nih baru dibalik. Kiri kan? Kiri. Ini secari main teh, bisa gerak sendiri. Oke, kemudian kami untuk yang kedua kalinya menggunakan air sabun terlebih dahulu untuk lebih menyempurnakan basuhan kanan yang kiri. Jadi semua anggota bagian belakang ini harus rata terbasuh juga dari bagian anggota belakang ini kaki sampai telapak kaki yang paling bawah niku dibasuh digosok-gosok ngoten niku. Nanging pun niku baru nanti diguyur dengan air yang dicampur dengan daun dengan daun bidara niku. Nah niku proses pemandian dengan daun bidara itu sama dengan proses memandikan dicampur dengan sabun. Nah itu dengan sabun nanti sami tadi seperti yang tadi dimiringkan gitu. Dimiringkan dari mulai sini kemudian sampai kaki juga sama dari dimiringkan ke belah kiri lambung yang kiri sampai kaki. Nah itu untuk pemandian dengan menggunakan daun bidara sama dengan sabun. Nah itu biasanya kalau di tengah-tengah seperti itu biasanya dikasih sabun, dibersihkan dulu pakai sabun, digosok-gosok mata niku sabun, kemudian disampoaken. Nah disampo, nah setelah diberikan sabun semua badannya sampai ke kelamin yang paling dalam itu kan kalau pakai air kan boten menghilangkan baunya kan kalau udah dikasih sabun kan otomatis baunya kan hilang, asapnya kan hilang. Nah itu sampun disabunkan, kemudian baru diguyur dengan daun yang dicampur Air. diguyur dengan air murni terlebih dahulu. Jadi sebelum dicampur dengan daun bukan daun bidara, kapur barus. Air ketiga. Diguyur dengan kapur barus. Nah, untuk membersihkan semua sabun dan juga sampo yang ada di rambutnya, itu pakai air mutlak dulu.
mulai dari kepalanya nanti dibasuh. Nah, kemudian sampun bersih, sampun wangi, baru nanti mulai dari sini agak ditutup sedikit-sedikit mawon nih, sedikit mawon digosok-gosok mata niki, dipun digosok-gosok mata niki, digosok dan sabun niki hilang mata niki. Jadi baru diguyur sedikit-sedikit, bisa sampai sampai kaki niki digosok-gosok sampai sela-selana niki diperhatikan. Jadi soalnya kan kadang kuku, kalau mayit yang kadang bawa kuku niki kan enten kotorane. Dan niki harus dibersihkan juga kalau bisa. Soalnya dalam masalah memandikan ini bisa termasuk sebagai anggota kulit yang wajib dibersihkan. Untuk masalah kuku ya, bolehkah itu dipotong kan? Nah itu kalau untuk Syafi'iyah itu ada dua. Kalau ingin ikut kaul yang jadid, maka nanti hukumnya sunnah untuk memotong kuku atau memotong rambut. Tapi kalau ingin ikut kaul qadim, maka hukumnya makruh. Tinggal bapak ibu mau ikut kaul Syafi'i yang jadid atau qadim itu sama. Di kaul yang lama dengan kaul yang baru difatwakan. Nah itu bisa. Kaul jadid berarti kaul yang baru difatwakan di. Nah ini apa yang main dua ini? Ya leres diniati taklid teng kaul jadid beda kesunahan di boten nopo-nopo di potong. Langsung mentori kopi baru saat ini kau bingung. Terus apik ya. sampai Yang bagus nih dipotong biar bersihkan sekalian. Bersih. bersih. Cuman nih kalau sekiranya mau dipotong itu mungkin sebelum memandikan itu biar Ya. bisa lebih bisa lebih sempurna. Nah ini pun membersihkan dengan air mutlak semua badan yang tadi bekas dibasuh dengan sabun. Nah itu baru kita basuhan yang selanjutnya air yang dicampur dengan kapur kapur barus. Nah itu kalau nanti untuk kapur barus itu jangan terlalu banyak. Kalau bisa satu biji atau 1,5 biji yang sekiranya tidak merubah terhadap air. Nanti kalau sekiranya merubah ke air, kan nanti ini akan menghilangkan keafdolian dalam memandikan. Nah ini setelah tadi dengan menggunakan air biasa, itu tujuannya itu menggunakan kapur barus untuk meminimalisir datangnya serangga kepada badan mayit. Jadi adanya kapur barus tadi yang dibasuh kepada seluruh tubuhnya tadi secara merata itu sama dengan basuhan yang pertama itu tadi biar tidak ada serangga yang datang kepada tubuh mayit. Nah ini setelah seperti ini baru basuhan yang terakhir adalah basuhan wajib. Basuhan di mana ini kita disunahkan untuk niat memandikan mayit. Ini setelah tadi dibasuh dengan kapur barus, baru kita basuhan terakhir itu diniati memandikan mayit. Nawaitul ghuslah lihadzal maiti lillahi ta'ala untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti lihadzil maitati al-masnunati lillahi ta'ala. Nah niku basuhan terakhir itu adalah basuhan wajib, yaitu basuhan untuk memastikan bahwa mayit itu benar-benar sudah suci dan juga sudah dibersihkan dari bau-bau sisa sabun dan juga campuran daun bidara tadi. Ayatnya, niatnya sendiri wajib apa sunnah? Itu kalau untuk niat pas ini wajib. Soalnya kan kalau dalam masalah niat pasti kan termasuk dalam syarat ataupun rukun dalam masalah memandikan ataupun entah dalam masalah wudhu ataupun mandi, itu kan merupakan hal yang wajib. Cuman prakteknya ini adalah merupakan hal yang sunnah. Kemudian setelah itu basuhan terakhir yang diniati dengan nawaitul ghuslah al-masnunah lihadzal mayit, baru si mayit tersebut disisir, rambutnya disisir nih. Nah ini kalau sekiranya disisir dirapihkan, bukan pasti berantakan bekas diguyurkan itu disisir. Nah andaikan kok ada beberapa rambut yang jatuh atau rontok dari kepalanya, itu nanti bisa dipisahkan, bisa dibungkus dan nanti bisa dibawa dengan mayit. Nah itu sampun disisir, sampun rapi, kemudian baru dihanduki terlebih dahulu. Biasanya sebelum dibawa ke tempat
tempat Pengkafanan. pengkafanan. Sebelum ke tempat pengkafanan biasanya niki mayitnya itu diganti dulu. Biasanya diganti dulu pakai kain yang kering atau kain yang bersih lah. Nah, itu nanti untuk caranya nanti ya seperti biasa itu. Biasanya kan ini kan dibasah gitu ya. Ini basah. Ya. Kemudian nanti biasanya di atasnya niku nanti ada orang yang nutupin kain, kemudian sambil ditarik sedikit demi sedikit. Itu kemudian setelah ditarik, setelah diganti, nah itu nanti sambil dibersihkan badannya dari basah-basahan itu kan pun basah, itu diusap sampai kering. Nah itu pun kering baru nanti dibawa ke tempat pengkafanan. Ya, mungkin kalau untuk masalah pengkafanan mungkin hanya cukup segitu saja. Mungkin dari awal pengkafanan pemandian. Mungkin dari awal memandikan, mulai dari proses sebelum memandikan sampai selesai ini enten sih ditanya. Monggo. Rambut si mayat yang rontok kan harus dibungkus diikut sertakan mengubur. Nah, ini rambut. Sing kuku. Nah, itu kalau kuku nggih sami. Soalnya apa-apa yang memang sudah berada di badan mayat ketika mati nggih maka itu harus disertakan dengan mayat. Kalau anggota-anggota yang jenazah, gini Mas, tanya Mas. disertakan dengan mayat. Kalau jenazah ada perhiasan atau logam misalnya, Nah, terus itu harus dicopot. Nah, niku kadang teng syariat teng masalah fikih niku mayat itu tidak diperbolehkan membawa hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, itu bagaimana kalau sekiranya mayat Sulit. yang yang nggak sengaja nih sudah dikuburkan ternyata Oke. ahli warisnya lupa. Lali, ya. Nah, itu wajib digali, Waduh. diambil. Soalnya kenapa? Karena itu untuk yuhurmatil mayit, untuk menghormati mayit, dan kalau nggak itu nanti akan merusak terhadap kehormatan mayit. Jadi memang Harus, ada ya. hal-hal yang Menempel. wajib digali ketika memang faktor-faktor yang mewajibkan digali ataupun lain sebagainya itu nanti salah satunya membawa duniawi. Contoh mungkin punya emas Ya. itu pernah jalan di dalam perut. Nah baru ingat emas sudah dikuburkan. Itu juga wajib digali lagi. Orang gue susuk kok ibu-ibu. Makanya kalau meskipun di dalam perut gitu Pak. Enggak entar Udah. di ketahuan matanya di dalam perut itu disami. Gigi berarti ya? Gigi palsu, gigi emas Ya, itu tuh. disami. Kalau punya gigi emas itu Gigi palsu, harus gigi emas, copot. Kalau ternyata baru ingat setelah dikuburkan ini perlu digali lagi. Waduh. Itu soalnya bahasanya gitu. Misalnya Gigi palsu emas terus dijual. ya, jadi tirkahnya mayit berarti. Tirkahnya mayit. Ya mungkin segitu saja. Oke ibu-ibu, Yang lain kesempatan terbaik untuk diskusi, tanya jawab. belum jelas dari Pokoknya yang belum jelas. atau memang keluhan-keluhan dalam Dari ibu-ibu kan belum, soalnya apa mungkin ini dirubah diibaratkan mayat perempuan. Ini coba, monggo yang mau ditanyakan. Ya. Waduh, kaget.